Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di seluruh tanah air. Kami dari AMC Team menyapa Anda dalam ceramah rohani dengan judul Tuan Guru Menjawab. Kali ini dalam rangka Tuan Guru Menjawab ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WA kami. Namun sebelum itu jangan lupa para pemirsa untuk tidak ketinggalan mengikuti acara dari kami. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol di media center kami. Kebetulan di hadapan saya sudah hadir Tuan Guru penceramah kita, yaitu Tuan Guru Haji Habibur Rahman LC, yang mudah-mudahan pada hari ini bisa menjawab pertanyaan jamaah yang sudah masuk di WA kami. Di antaranya dari saudari Hisbiani yang ada di Mataram. Namun sebelum dijawab ini Pak Tuan Guru mungkin ada sampaikan untuk pemirsa di seluruh tanah air untuk menyapa para pemirsa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kita tetap berdakwah, mendengarkan ceramah, pengajian, karena manusia ini sifatnya selalu lupa, sehingga kita perlu diingatkan dan dinasihati. Karena itulah kita menginginkan kebaikan di dunia dan kebaikan untuk akhirat kita. Maka dimanapun kita berada, kalaupun tidak ada kesempatan untuk hadir di majelis ta'lim secara langsung, maka bisa mengikuti majelis-majelis ilmu melalui media-media. Salah satunya adalah Rabbani Media Center yang insyaallah selalu menayangkan kajian-kajian keagamaan, baik yang sifatnya pengajian secara rutin ataupun yang sifatnya tanya jawab. Oleh karena itu, bagi semua yang bisa menyaksikan langsung silahkan tonton sampai selesai dan juga beritahu kepada kawan-kawan yang lain sebagai amal jariah kita. Karena ini adalah bentuk perjuangan dan melanjutkan dari perjuangan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian dimanapun Anda berada, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan dari saudari kita yang ada di Kota Mataram. Halo Mbak, bagaimana kabarnya yang ada di Kota Mataram? Mbak Hisbiani yang pada sore hari ini menanyakan satu pertanyaan yang unik sekali ya. Bapak Tuan Guru, semakin ini pertanyaannya, bagaimana hukumnya orang tua yang selalu menerima pemberian anaknya, sedang anak ini sudah dibuang dengan alasan karena murtad ataupun murtadin? Silakan Pak Tuan Guru, mohon penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Terkait dengan hukum orang tua yang menerima bantuan dari anaknya yang mungkin dianggap atau memang sudah beda keyakinan, entah orang tuanya yang Islam, anaknya yang murtad, atau orang tuanya yang bukan Islam kemudian anaknya keluar dari agama itu dan masuk Islam. Nah, di dalam agama kita bahwa seorang anak itu tetap memiliki kewajiban sebagaimana orang yang satu dalam agama. Anak itu dia tetap harus berbakti kepada orang tuanya, harus memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian. Kemudian apabila orang tuanya sudah tua, ya dia juga berkewajiban untuk menafkahi orang tua. Itu berlaku bagi semua anak walaupun dia berbeda keyakinan dengan orang tuanya. Itu dalam Islam. Hanya kalau dalam Islam, kalau kita sudah berbeda keyakinan antara orang tua dengan anak, ya pertama, kalau orang tua ini sudah meninggal dunia dengan beda agama, misalnya kita Islam sebagai anak, orang tua ini yang tetap dalam agamanya,
ya kita dilarang untuk mendoakannya untuk mintakan ampun, itu tidak boleh. Tapi kalau selama dia masih hidup, kita tetap mendoakannya supaya dia tetap sehat, mendoakannya tetap mendapat hidayah orang tua itu. Nah, ini kewajiban anak itu seperti itu dalam agama Islam. Jadi tidak ada kaitannya dengan beda agama ataupun beda keyakinan, anak itu tetap dianjurkan berbakti kepada orang tuanya. Ini menurut pandangan Islam. Adapun orang tua yang menerima, ya tidak ada salahnya orang tua menerima, karena bagaimanapun bahkan kalau di dalam hadis itu harta anak itu adalah harta orang tua, karena nggak ada harta anak ini kalau orang tuanya nggak ada, kan, karena dia yang melahirkan. Sehingga segala sesuatu pada anak itu sebenarnya ada hak daripada orang tua itu. Kalau seandainya makanya dia menerima pemberian dari anaknya, maka dia menerima hak dan bentuk juga bakti anak itu kepada orang tuanya. Ya, secara hukum dunia anak itu tetap berbakti, kalaupun anak itu murtad misalnya, keluar dari agama Islam, ya orang tua ya harus tetap juga mendoakannya supaya mendapatkan hidayah, kembali kepada jalan yang benar kalau anaknya yang murtad. Kalaupun anaknya tetap berbakti dan orang tua menerima, tidak ada masalah bagi orang tua, ya selama yang diterima itu ya sesuai dengan apa yang dibolehkan dalam Islam, ya hasil yang baik, hasil kerja yang baik, nah, itu tidak ada halangan di dalam Islam masalah pemberian, baik sifatnya hadiah, baik sifatnya sedekah ataupun kewajiban sebagai anak untuk memberikan nafkah kepada orang tua. Maka Islam tidak melarang di dalam hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Seperti apa yang tadi Tuan Guru jelaskan, berarti orang tua ini menerima pemberian dari anaknya yang murtadin tidak ada masalah ya dalam hukum agama kita. Tidak ada masalah pemberian hadiah, pemberian apa namanya ya, kewajiban seorang anak misalnya kepada orang tuanya, ya bisa jadi dengan begitu mudah-mudahan anak ini juga akan kembali Amin. Kepada apa namanya keyakinan yang awal lah, sebagaimana Amin. Orang tuanya Amin. Mungkin Islam, maka dengan begitu tapi orang tua ini ya harus tetap mendoakanlah anaknya supaya mendapatkan hidayah gitu. Baik, terima kasih Pak Tuan Guru. Semoga bermanfaat, yang terutama untuk saudari penanya yang ada di Kota Mataram sana, yaitu saudari Hisbiani. Namun harapan kami juga untuk pemirsa di seluruh tanah air yang dapat menyaksikan acara ini secara tidak langsung, kalaupun secara langsung silahkan kami tunggu kedatangan para jamaah sekalian. Kami akan mengadakan pengajian selalu tiap malam Selasa, yaitu di Ponpes Ar-Rabbani Desa Wana Sabadaya. Kami tunggu kedatangan para jamaah sekalian. Mungkin para jamaah sekalian yang ada di Pulau Sumbawa yang sedang melintas di Pulau Lombok, silahkan kami akan terima. Begitu pula para orang tua dimanapun ini yang menyaksikan acara kami, mungkin orang tua dimanapun yang punya anak, terutama yang sudah lulus SD terutama, ya silahkan untuk menyerahkan anak-anaknya ke ponpes kami, yaitu di Ar-Rabbani, di Ponpes Ar-Rabbani yang ada di Desa Wanasabadaya. Untuk ini berikutnya Tuan Guru, yang kedua ini yang sedang dibicarakan sama masyarakat luas terutama di Indonesia, ini tanggapan Tuan Guru tentang fenomena pernikahan dengan hewan ini yang saat ini terjadi, yang sedang dibicarakan sama masyarakat luas. Kira-kira Pak Tuan Guru bagaimana ini? Ini kayaknya aneh tapi nyata, ini sedang di Jakarta ya, enggak di Jawa ya. Ini sedang jadi dibicarakan masyarakat luas ini. Apa namanya, pernikahan dengan hewan dalam sejarah kan tidak pernah tahu. Silakan Pak Tuan Guru, bagaimana tanggapan Tuan Guru? Baik, pertama memang apa namanya, kejadian ini sangat aneh lah begitu. Kenapa harus hewan padahal manusia juga masih banyak. Namun ini terjadi dan ya Islam juga harus
menjawab tentang permasalahan apapun yang terjadi dalam kehidupan manusia, karena agama kita agama yang lengkap, mengurus semua perkara ya yang terjadi, bahkan yang belum terjadi pun ya diurus, ya diatur secara umum oleh Al-Quran dan hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, pernikahan ya. Yang namanya pernikahan itu kan nggak main-main, dia punya rukun dan syarat. Betul. Ya. Kalaupun misalnya ada orang menikah, ini hewannya perempuan atau pengantennya yang laki manusia atau yang perempuan? Yang laki-laki, yang manusia laki-laki, sedang hewan laki-laki. Yang betina. Hewan yang betina. Iya. Dalam Islam kan orang menikah bagi pihak perempuan itu kan harus punya wali. Syaratnya. Betul. Sekarang kalau hewan walinya siapa, Bang? Betul, ini jadi yang walinya lucu siapa? sekali kita. Berarti kalau tidak memenuhi syarat dan rukun, otomatis ya nikahnya tidak sah kalau dari tinjauan hukum nikah ini ya. Tinjauan hukum nikah, karena tidak memiliki syarat, walinya siapa, kambing ini kan gitu. Jadi nggak bisa diterima. Artinya secara hukum, kalau ditanyakan hukum pernikahannya jelas tidak sah, karena syarat dan ketentuan juga tidak ada, tidak berlaku gitu, tidak sempurna lah. Namun dalam kajian Islam jauh dari itu, bukan orang yang mensetubuhi hewan itu. Nah itu juga sudah dibahas dari dulu lah. Ya, bagaimana hukum orang yang mensetubuhi ya, atau bergaul lah gitu dengan hewan itu misalnya. Kalaupun dia jadi menikah ya, sebenarnya ini aib besar ini. Kalaupun terjadi sebenarnya ya tidak layak lah untuk dipublikasikan, karena ini suatu cacat dan menjadi sejarah hidup. Jadi sangat tidak elok sekali untuk menjadi tontonan lah bagi ya siapapun, baik dia muslim ataupun non muslim. Namun kalau itu pun terjadi, seorang menikah dan mensetubuhi binatang, kalaupun tidak menikah misalnya secara umum dia bersetubuh dengan binatang, dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sudah menjelaskan ya, dari dari hadis riwayat Tirmizi kalau tidak salah, beliau katakan, man wajadtumuhu waqa ala bahimatin faqtuluhu waqtulul bahimah. Siapa saja yang kau jumpai ya bersetubuh dengan binatang ya, maka bunuhlah dia dan bunuhlah hewan yang jadi korban itu. Jadi hukumnya, walaupun ini hadis masih diperselisihkan oleh para ulama, tetapi kalau kita melihat dari pendapat-pendapat ulama itu banyak mengatakan bahwa memang pelaku dan korban ya, artinya laki-laki ini yang mensetubuhi binatang tersebut ya, di samping ini adalah dosa besar yang dia lakukan, maka dia dalam hukumnya dia harus dibunuh, dan hewan itu juga ya harus dibunuh. Sampai begitulah beratnya. Kenapa harus, kalau dibiarkan ini bagaimana nanti kehidupan ini akan berlangsung kalau misalnya orang kan tidak akan menghasilkan apa-apa ya dari persetubuhan itu, karena sudah beda jauh. Nah, maka Islam sangat keras ya, jangankan sudah terjadi, sebelum terjadi pun sudah dilarang ya, karena ini termasuk dosa besar ya, sehingga memang harus agak keras. Ada juga pendapat mengatakan hukumannya diserahkan kepada kebijakan negara, bagaimana negara menghukumnya bagi orang pelaku seperti tersebut, karena ini akan pertama kan nanti habis hewan-hewan itu nanti. Kemudian keberlangsungan manusia akan punah lama-lama kalau orang nanti berlomba-lomba menikah dengan hewan begitu. Maka karena salah satu kewajiban kenapa Islam ini diturunkan, di antara tujuan pokok paling besar adalah hifdzun nasl, menjaga keberlangsungan kehidupan manusia ini. Makanya disyariatkan menikah, itu tujuannya itu menjaga keberlangsungan kehidupan manusia ini sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka kejadian yang baru saja terjadi ini adalah kejadian yang sangat mengerikan, supaya tidak terjadi lagi
kepada yang lain. Ya kalaupun hukum Islam tidak bisa diterapkan, ya maka kita mohonlah di bagian pemerintahan untuk memberikan ya hukuman juga lah yang setimpal supaya hal-hal seperti ini tidak ada yang mewarisi, ya tidak ada yang melanjutkan. Nah, kalau sudah ditutup, dicegat, dihukum dengan sebaik-baiknya, ya mudah-mudahan perkara ini hanya terjadi sekali ini dan tidak akan diikuti oleh orang lain. Itu harapan kita. Allahu a'lam. Terima kasih para pemirsa, ini jawaban dari Tuan Guru penceramah kita yang saat ini terjadi pernikahan secara dengan binatang ini sangat-sangat mencoreng nama baik bangsa dan negara dan yang khusus agama kita sebagai agama Islam. Mudah-mudahan ini adalah yang terakhir kali, awal dan terakhir kalinya, itu harapan kita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari. Yang berikutnya Pak Tuan Guru, ada yang kemarin juga terjadi ini pernikahan dari video call dari WhatsApp. Apakah sah atau video call? Ini terjadi di salah satu desa yang ada di Lombok. Ini kayaknya pengantin lakinya dari luar negeri dan pengantin perempuannya dari Lombok sendiri. Kira-kira Pak Tuan Guru, ijab kabulnya sah apa gimana dari video call ini? Permasalahan tentang menikah jarak jauh dengan menggunakan video call atau bisa juga dengan telepon, memang ini ada dua pandangan, ya, dua pandangan. Pandangan pertama dari ulama kita mengatakan sah-sah saja orang melakukan akad ya jarak jauh dengan menggunakan video call dengan syarat dan ketentuan apabila memang sudah dipastikan bahwa itu adalah memang calon suaminya, sudah dipastikan, dan di sana juga sudah ada yang menyaksikan bahwa yang video call ini betul ini adalah calon suami yang meminang, ya mempelai laki-lakinya. Jangan sampai dipermainkan yang video call lain, yang laki-lakinya lain. Nah itu syaratnya harus betul-betul dipastikan. Kalaupun tidak menggunakan video call, misalnya hanya suara, begitu juga apalagi suara, tidak bisa melihat orangnya, harus betul-betul dipastikan orangnya betul dan harus ada saksi di sana untuk menguatkan bahwa betul orang ini laki-laki yang mempelainya, betul mempelai laki-lakinya. Itu yang membolehkan. Adapun hasil bincang-bincang dengan KUA yang sering menikahkan bagian penghulu, ya. Kalau penghulu kita mengatakan mereka tidak terima, artinya tidak menganggap, tidak dibenarkan menikah jarak jauh. Mereka harus mensyaratkan harus satu majelis, mereka harus hadir, yang mempelai laki-lakinya dengan wali itu harus dia satu majelis, supaya betul-betul keyakinan kita itu tidak ada keraguan sedikit pun kalau dia ijab kabul itu harus satu majelis. Maka dari aturan KUA ataupun pemerintah kita mungkin di Indonesia, ya ada yang sebagian mungkin ya tidak membenarkan, karena mereka mensyaratkan harus satu majelis. Antara yang ijab kabul itu dia harus satu majelis. Nah sekarang kita lihat kondisinya, kalau tidak memungkinkan dia hadir, ya kalau tidak memungkinkan dia hadir dalam satu majelis, sementara ini harus terlaksana untuk mencegah fitnah yang lebih besar, maka saya lebih condong mengatakan ya silahkan saja, ya silahkan dilaksanakan dengan syarat harus memang sudah dipastikan. Tetapi kalau mungkin dia hadir, ya silahkan hadir, lebih afdal. Hadir di satu majelis itu lebih bagus untuk menjaga fitnah-fitnah nanti di belakang hari. Nah kalau mungkin kan dia hadir, saya ya pribadi menegaskan dia harus hadir kalau memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan karena banyak faktor, ya silahkan kita ambil pendapat yang membolehkan dengan syarat memang harus sudah dipastikan segala sesuatunya, ya termasuk misalnya kalau luar negeri orangnya sudah dikenal, agamanya bagaimana. Jadi jangan sampai kasihan juga perempuan ini nanti dipermainkan. Jadi nanti di sini dia video call akad, nanti di tempat lain dia video akal juga, kan susah juga. Betul. Jadi itu yang memang menjadi kekhawatiran.
Tapi kalau ada faktor lain yang memang harus dia melakukan akad nikah sementara kondisi tidak memungkinkan dia harus hadir, maka kita menggunakan pendapat yang bolehkan. Tetapi kalaupun dia mungkin, saya lagi harus hadir, sebaiknya dia harus hadir. Ya, saya lebih menguatkan sebaiknya dia harus hadir untuk menjaga si perempuan ini jangan sampai dipermainkan, dan keluarga juga tahu gitu. Ini menantunya, ini laki-lakinya, masyarakat juga bisa menyaksikan, tidak menjadi fitnah ya, tidak menjadi fitnah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Demikian tanggapan dari Tuan Guru kita, penceramah kita tentang pernikahan video call. Di sini ada dua jawaban beliau antara boleh dan tidaknya. Boleh karena ke dalam keadaan untuk menjaga fitnah dari katakan dari masyarakat luas, boleh, itu dibolehkan. Tapi alangkah baiknya silahkan hadir di dalam satu majelis, itu alternatif yang kedua. Sangat didorong kita untuk hadir semua, untuk disaksikan sama masyarakat segala macamnya itu. Itu alternatif yang kedua. Yang jelas boleh. Itu. Terima kasih Pak Tuan Guru. Ada beberapa pertanyaan sudah kami tayangkan dalam kesempatan ini. Sekali lagi jangan lupa saudara pemirsa di seluruh tanah air yang bisa menyaksikan acara ini. Kami dari AMC Team juga berpesan kepada masyarakat. Kami di Arabani ini, Ponpes Arabani juga mau menerima tahfiz Al-Quran, baik yang tingkat SMP maupun tingkat SMA. Silahkan yang punya anak yang SD silahkan daftarkan ke tahfiz Arabani. Begitu pula yang sudah lulus SMP silahkan untuk mendaftarkan ke SMK Arabani. Demikian Pak Tuan Guru ya. Terima kasih Pak Tuan Guru, semoga bermanfaat untuk kita semua ini, terutama yang penanya, dan kita mendoakan semoga para jamaah sekalian dimanapun berada saat ini tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Pak Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.